menyikapi pemberitaan media tentang penetapan Bapak Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap yang sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 22 November 2023. Pertama, kami atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum yang berlangsung di Polda Metro Jaya. Yang kedua, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya. Pemberhentian tersebut ditetapkan dengan keputusan Presiden. Berisik di KPK. Setelah Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Telah hadir di studio bersama kita Bung Harun. Sorry, salah. Karena gue kalau ingat Bang Ronald selalu ingat Bung Harun. Bung Ronald Sinyal, ex penyidik KPK. Selamat malam, Bung Ronald. Selamat malam. Selamat malam, Bung Harun. Dan ditemani oleh pengurus partai yang sangat cantik jelita, yaitu Adinda Marsha Siegian dari Partai Safet Indonesia. Istri. Oh, sayang istri. Jangan lupa ya sarapan untuk ya. anak-anak. Bung Ronald, kemarin kan KPK tuh sempat teman-teman ex penyidik KPK sempat datang ke KPK rame-rame, bikin syukuran. Bahkan ada bikin nasi goreng tuh. Bung Ronald datang ke sana? Datang dong. Oh, hadir juga? Ya. Bersama teman-teman ex penyidik lainnya ya? Ex penyidik, masyarakat sipil, terus juga mantan pimpinan KPK dan banyak juga para masyarakat umum ya. Sama kulit tinta ya? Tinta ya. Rame-rame ke sana ya? Rame juga tuh saya lihat di media online tuh ya. Bikin nasi goreng. Siapa yang bikin nasi goreng, Bung Ronald? Jadi kita bikin selain syukuran untuk terpilih apa tuh dinyatakannya tersangkanya Firly, kita juga bikin kayak sejenis kayak teatrikal ya. Oh, teatrikal. Ada beberapa pakai wajah Pak Firly Bahuri dan juga SCL ya. Pakai topeng ya, topeng-topengan. Sambil juga kita ada topeng halus siku enggak? beda tema itu nanti lagi. Nanti kalau ketangkep lah ya kita bikin lagi lagi. Kayaknya seru tuh buat ikutin. Buat ikut ya. Nanti. Marsha kesana nggak kemarin? Kan sempat PSI bikin rilis tuh ya. Oh iya ya. Bikin rilis memohon supaya untuk mundur kan? Firly Bahuri untuk mundurkan diri ya. Nggak sempat gabung PSI ke sana ke KPK. Kayaknya kalau saya sih nggak dapat info ya. Gimana sih kok nggak dibocorin? Itu ini ya apa? Ini kan nggak direncanakan gitu ya? Itu spontan mendadak terpilih ditersangkakan tengah malam ya. Tengah malam. Sekarang lagi musimnya itu pengumuman tengah malam tuh kan. Tengah malam baru di WA. Ramai tuh pagi. Berangkatlah kita berangkat ya, berangkat semuanya. Dadakan. Di luar skenario lah. Jadi pas bahkan dari media aja pas kita datang kaget ini ada apa. Mendadak rame rilisnya. Jadi kita emang rencana kita tidak ada butuh skenario-skenarioan lah. Jadi langsung datang. Itu ada yang dibotakin segala. Ada. Siapa aja yang dibotakin? Saya ditawarin sih beberapa. Saya juga sempat ditawarin kan. Ada Pak Bang Novel, ada Pak Bang Novel dibotakin? Bang Novel, Pak Abraham Samad, Pak Abraham Samad dibotakin juga. Terus Pak Cak Harun juga. Oh, dibotakin. Dibotakin semua. Bung Ronald kenapa nggak dibotakin? Nah itu. Karena saya mau diundang ke sini kan. Nanti kalau sini saya nggak enak. Kalau nggak nanti overexposure ya. Ketiban saya nanti. Ketiban jeleknya. Mbak Marsha ini Mbak Marsha kan nyalek ya di PSI ya? Iya betul. Nomor urut berapa? 4. 4 dapil Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri ya kalau nggak salah ya. Ini kan kolega-kolega Mbak Marsha nih, kalau yang setelah terpilih itu kan
di Senayan tuh banyak ditangkepin sama teman-temannya Bung Ronald nih. Kenapa masih mau nyalek? Ya buat ngurang-ngurangin yang model gitu-gituan lah. Gitu. Jadi di PSI sendiri kan ada platform ya kalau nggak salah bahwa anti korupsi ya. Betul, ya memang memperjuangkan di ketok palunya RUU perampasan aset. Oh, niatnya itu niatnya menggolkan. itu untuk menggolkan itu karena Menggolkan RUU perampasan aset. iya, karena koruptor takutnya cuma satu kan, miskin. Nggak takut di penjara dia. Takutnya dimiskinkan. Takutnya dimiskinkan. Salah Jadi satunya. kalau memang reward intrinsiknya dicabut, ya kan kita akan melihat insidensi korupsi berkurang. Tapi nanti kerjaannya staf KPK jadi berkurang dong. Ya ini bisa kolaborasi lah ke depannya gimana. Kan saya bukan di KPK lagi sekarang. Tapi PSI konsisten nggak terhadap pemberantasan korupsi ini? Ya sih memang cukup konsisten. Bahkan kalau dari internalnya PSI baru tercium ada bau-bau penggelembungan aja, itu Pecat. udah di PAW. Oh, dari status di dewannya di PAW. Bau-bau doang. Bau-bau dengan adanya risip lah pastinya. Oh, ada laporan ya, ada laporan lalu diinvestigasi internal mungkin ya. Itu langsung di PAW. Dan kemudian di PAW. Kalau kena kasus korupsi, kader PSI gimana yang di pemerintahan atau di DPR? Itu dipecat atau gimana? Saya sih belum pernah. Emang udah ada? Enggak, yang di kan PSI baru sekarang tuh punya wakilnya kan di DPRD Jakarta ya. Nah itu kalau misalnya ada kebijakan nggak di PSI kalau misalnya kadernya terlibat korupsi itu? Kan memang sudah terbuktikan ada yang udah di PAW terus nggak terima orangnya. Oh gitu. Iya. Tapi bukan korupsi kan itu ya? Ya karena ya korupsi itu apa, gini deh. Korupsi itu gue kasih ilustrasi gampang aja. Kalau yang nonton ini ada yang pergi ke konser minggu lalu. Konser apa tuh? Konser Babang Kris gitu. Oh. Nah, gelangnya dibalikin atau dibawa pulang? Kalau dibalikin nggak korupsi tuh? Kalau dibalikin kemungkinan ya dari hal-hal kecil juga nggak tertarik untuk korupsi gitu kan. Tapi kalau dibawa pulang? Tapi kalau dibawa pulang ya udahlah, jangan dipercaya dengan yang hal-hal besar gitu. Jadi dimulai dari hal kecil ya? Betul. Bung Ronald, ya. Ini atas kejadian penetapan tersangka ini kan infonya Firly Bahuri berencana akan mengajukan gugatan pra-peradilan, menggugat status tersangka yang ditetapkan oleh Polda Metro Jaya. Menurut Bung Ronald gimana? Ya itu setiap orang ya berhak lah buat melakukan upaya buat melindungi atau pembelaan diri ya. Tapi cuman kita tetap harus melaksanakan proses hukum dengan benar ya. Dia Polri sendiri, Kapolda Metro Jaya juga memutuskan Firly menjadi tersangka juga pasti ada dasarnya dong. Ya, kalau saya lihat dari beberapa berita bahkan sampai ada 13 hal yang menjadi bukti ya buat yang bersangkutan Firly 99 saksi yang ya banyak ada 13 alat bukti ya. Alat bukti ya kalau saya jadi silakan siapapun, nggak hanya Firly Bahuri melakukan pembelaan, tapi kami yakin sih Polda Metro tidak semudah itu juga buat menentukan apa. Ya, karena prosesnya kan agak panjang juga dari bulan Agustus ya. Ya dan setuju juga ini kan salah satu korupsi yang kan pemerasan ya. Kalau yang kami setuju dengan pendapat Pak Abraham Samad, pemerasan itu adalah korupsi yang paling jahat ya. Paling sadis. Paling sadis. Maksudnya gimana? Nggak ngerti kita itu. Ya kan ada korupsi, ada ada suap, ada juga gratifikasi. Kalau gratifikasi kan kadang kita tidak tahu apa-apa, ada barang paket gratifikasi ya. Jadi ada unsur ya menerima hal yang bukan miliknya gitu. Tapi kalau suap dia mencoba membujuk orang buat melakukan tindak pidana melakukan kegiatan yang diinginkannya ya. Ada ancaman. Ada ancaman, ada ya jenis kayak insentif atau uang pelicin ya kayak gitu. Nah, tapi kalau pemerasan kan dia udah melewati tahap gratifikasi, udah tahu ada suap, ada tindak pidana yang terjadi di situ, dia pegang, dia jadiin senjata, lu harus dan dia punya kewenangan sebagai aparat penegak hukum. Betul, apalagi kan kita tahu sendiri Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Saya sendiri pada saat di KPK bila melakukan kegiatan korupsi, tindakan korupsi itu hukumannya bukan 1 kali, 1,5 kali lipat dibandingkan dengan masyarakat umum. Jadi kalau teman-teman di KPK tuh 1,5 kali. 1,5 kali lipat. Jadi misalnya kita melakukan suatu kerugian negara atau korupsi, contoh ya 10 juta, ya kita harus menggantinya 1,5 juta.
plus diberhentikan dari KPK. Itu sangat tegas ya. Yang tadi mungkin dibahas apakah di yang partainya Mbak Masar tadi yang seperti apa, di kami itu dijalankan dengan tegas. Seharusnya Firly juga mendapatkan lebih dari itu, apalagi ketua KPK. Ketuanya orang nomor 1. Nomor 1. Iya, bila nanti terbukti ya. Lihat, tunggu aja gimana prosesnya. Rencana pra-peradilannya Firly Bahuri ini ya memang itu hak dari saudara Firly ya. Harus dihormati juga. Ya silahkan. Itu silahkan di upaya hukum. Cuma ancamannya seumur hidup loh. Ya, harus. Ya sama seperti harusnya ya kayak kemarin kegiatan bansos. Melakukan bansos harusnya ya betul hukuman mati karena itu banyak hal yang pandemi dalam situasi yang sangat dibutuhkan masyarakat, orang-orang membutuhkan, tahu-tahu dikorupsi. Nah, ini sama sekarang kasusnya Firly. Dia seorang pemberantas korupsi utamanya di KPK ya sebagai ketuanya. Ya harusnya lebih berat dan bukan hanya ya seumur hidup, menurut saya itu udah minimal ya. Minimal. Kalau terbukti ya nanti ya. Ngeri juga nih Mbak Marsa nih. Seumur hidup katanya minimal. Gue sih udah berasa dia arah-arahnya mau kemana aja nih ngomongnya. Tapi Mbak Marsa merinding nggak tadi? Enggak sih. Berarti yakin aman lah ya. Mbak Marsa, kalau Mbak Marsa sendiri nih melihat figur seorang ketua KPK Firly Bahuri ini seperti apa sih? Ya, kalau per hari ini atau per sebelumnya? Sebelumnya. Dari ya tawar-tawar aja. Tawar-tawar biasa-biasa aja. Biasa aja. Nah, sekarang setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro bagaimana? Blase kayak ya udah parah emang. Parah ya. Jadi kayak dari situ nyungsep. Gitu kesannya. Tapi Mbak Marsa melihatnya ini sebagai bentuk keseriusan teman-teman di kepolisian bukan? Untuk dalam melakukan proses penyidikan terhadap Firly Bahuri hingga ditetapkan sebagai tersangka. Kalau saya melihat apa nih orderan dari partainya Mbak Marsa nih? Wah, kami sih adanya juga masih dikerjain, belum sanggup order. Jadi belum sanggup ya? Belum sanggup order. Jangan bikin order, masih dikerjain. Masih dipeloncoin. Masih dipeloncoin. Kalau Bung Ronald kan sebelumnya kan di KPK cukup lama juga ya. Dan Firly Bahuri ini kan memang sempat disebut sebagai ketua KPK yang kontroversial. Versinya Pemret voi.id itu, Bung Iqbal Irsad. Sangat kontroversial. Berkali-kali diperiksa oleh Dewan Pengawas, ya kan. Terus ada kejadian yang kemarin. Nah, waktu Bung Ronald di KPK, waktu itu sempat nggak sih lihat ada cawe-cawe Firly Bahuri? Ya, kembali lagi ini ketua KPK ini Firly Bahuri ini sekarang itu bukan hanya proses yang terjadi saat ini. Jadi sebelum menjadi ketua KPK juga deputi penindakan juga. Bos langsungnya. Bos langsung saya aja ya. Atas itu udah dilaporkan juga sama seluruh penyidik bahwa banyak pembocoran dan itu terbukti ada pembocoran informasi dan pada saat itu sebelum diputuskan etik atau putusan dari Dewas keburu kembali ditarik ke oleh pimpinan pada saat itu pimpinan Pak Agus Raharjo dan rekan-rekannya yang dari LKPP itu ya dan pimpinan generasi sebelumnya itu ditarik atau dikembalikan sebelum diputuskan ditarik jadi dulu sebelum diputuskan kode etiknya ditarik kembali dan jadi nggak putus dong ya? Nggak putus, makanya itu yang kita sempat disayangkan ya. Coba kalau diputuskan seenggaknya Pak Firly ini tidak bisa sempat mengajukan menjadi komisioner KPK dan pada saat itu pun ya proses kita tahu ya kalau prosesnya tidak benar pasti kan kedepannya yang hasilnya juga tidak akan maksimal terbukti yang sekarang ya prosesnya pada saat itu juga tim yang menyeleksi ya Srikandi itu ya kalau nggak salah itu bahkan ada 9 Srikandi ya memberikan masukan bahwa ini tidak bermasalah bahkan juga sekarang salah satu Dewas Pak Isa ya Pak Isa juga salah satu yang memberikan bahwa ini kompeten, sangat cocok dan semacamnya. Akhirnya terpilih, prosesnya mendadak mulus, lancar sampai terpilih menjadi ketua KPK.
Nah itu jadi kami sudah melakukan segala upaya ya buat memberikan bahwa bukti bahwa yang bersangkutan ini banyak Kalau masalah. nggak salah kan catatannya itu kan yang sempat diperiksa ya kode etiknya itu pertemuan Firly Bahuri dengan Gubernur NTB. Itu Betul. pelanggaran berat kalau nggak salah. Oh itu kan belum sempat diputuskan itu. Ya itu makanya salah itu satunya itu kan yang dikembalikan. muncul di media ya. Iya. Itu terus pengguna helikopter setelah jadi Helikopter. ketua KPK. Setelah jadi ketua KPK. Pelanggaran ringan. Terus pembocoran yang SDM. Gitu. Terakhir raket lagi. Awalnya kan tenis. Selanjutnya badminton. Tapi sama-sama raket. Iya. Makanya sekarang udah nggak zaman nih, maka golf kayak gitu kan. Nggak zaman, mainnya yang biasa-biasa aja. Iya. Tapi ini memang kontroversial ya sebetulnya. Jadi sebenarnya emang emang sudah banyak masalah ya yang dilakukan oleh ketua KPK ini dan ya makanya kami juga masyarakat akhirnya syukuran ya dengan beberapa kali bukti-bukti selalu lolos dan akhirnya sekarang bisa tersangka dan alhamdulillah barusan juga dapat info kan ini sudah diganti ya. Ya katanya dicekal juga ya. Ya dicekal untuk luar negeri bepergian. Infonya sih ya ditakuti untuk kabur atau kemana itu bagus jadi sih. Dicekal ya sebagai bentuk pengamanan lah ya. Pengamanan. Untuk agar tidak melarikan diri. Ya. Kepresnya sudah turun pemberhentian sementaranya kalau nggak salah dan telah ditunjuk PLT. Ya. PLT-nya ini kan Bung siapa? Pak Nawawi. Iya. Yang mantan hakim kalau nggak salah. Betul. Ya. Yang diangkat jadi PLT-nya ya. Ya untuk saat ini bagi kami tuh ya itu yang ada paling tepat ya dibandingkan dengan pimpinan yang lain ya. Kita tahu juga pimpinan yang masih membela Billy kemarin Alex ya Pak Alex itu membela bahwa mungkin tidak malu gitu. Kalau Pak Alex kan dia membela institusi mungkin. Yang saya tangkap ya dari konferensi persnya kan apakah KPK minta maaf kan itu kan. Itu kan dia membela institusi. Yang saya tangkap tuh seperti itu. Cuma kalau Nawawi mungkin memberikan inilah setitik cahaya terang. Harapan lah ya mungkin. Minim ada harapan lah. Ya kita hanya berharap ya. Aku masih bermimpi. Mbak Marsha ini dengan situasi KPK sekarang gimana nih Mbak Marsha nih? Ya. Kan PSI kan salah satu dalam platformnya itu kan mendukung pemberantasan korupsi dong, ya kan salah satunya. Dan dengan situasi KPK sekarang gimana nih? Ya kalau saya sih bersyukur ya ada aib di dalam lemari yang akhirnya bisa keluar, yang akhirnya tercium bau busuknya dan bisa dikeluarin gitu ya? Bisa dikeluarkan dan seperti kita tahu ini ada raja spill kita ya, yang mungkin dari tadi saya ngebaca pernyataan, mengartikan pernyataan dari semuanya Pak Nawawi ini yang paling benar. Bukan paling benar. Yang paling oke, paling memberikan harapan kan. Jadi ya harapan ya semoga dengan ini ya insidensi-insidensi di mana ada pelanggaran-pelanggaran baik kecil maupun berat itu bisa lebih ditekan lagi. Tapi ya memang mungkin beliau juga di dalam sana butuh orang-orang yang seperti beliau gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang masih kerja di KPK dan merasa kok kayaknya saya udah kerjain yang benar tapi saya merasa sendirian, ya itulah dibantulah. You don't walk alone gitu ya. Jadi supaya nggak jalan sendirian. Gitu. So you don't walk alone. Gitu. Itu kalau PSI sendiri kan PSI kan saat ini memang belum punya wakil di DPR RI ya. 2024 14 Februari kan pemilu tuh. Iya. Kalau sudah punya wakil di DPR RI nih. Iya nih. Menurut Mbak Marsha gimana tentang KPK? Dibubarin atau malah gimana? Wah, kalau untuk saya sih itu bukan bidangnya saya ya. Kalau soal teknisnya. Menurut persepsi Mbak Marsha aja nih. Kalau sebaiknya KPK dibubarkan karena sudah banyak tikus gitu karena ketua KPK jadi tersangka atau diperkuat misalnya? Kalau mau diperkuat bagaimana? Kalau mau dibubarkan bagaimana? Apakah akan ada yang menyisipkan kelemahan-kelemahan struktural di dalamnya? Saya dulu banget pernah baca buku mengenai bagaimana KPK itu dibentuk dan bagaimana perjuangan untuk membentuknya setengah mati. Sampai akhirnya sekarang kita menemukan bahwa tetap ada aja oknum yang bermain di dalam. Nah,
Jadi bagaimana dengan sistem yang dibangun sekitar 20 tahun yang lalu, bagaimana cara kita memperkuat, samalah seperti kita punya antivirus di komputer ya. Jadi Kan kita harus update terus. Di-update. Iya. Jadi di-upgrade aja nih Kalau KPK-nya, bukan nggak dibubarin aja, di shutdown aja atau gimana? lah, kalau itu sih kayaknya saya mesti tanya kepada jubir kita yang memang khusus korupsi dan juga ketua Indonesia Corruption Watch gitu ya. Itu kalau menurut Kaisang sendiri gimana? Dia punya kebijakan nggak terhadap pemberantasan korupsi di partai? Kan ketua umum kan punya garis-garis kebijakan ketua umum partai kan? Kayak gimana tuh? Ya kalau misalnya Apa belum ngomong apa-apa Kaisang? saya sih tahu dia pasti mendukung RUU perampasan aset. Itu aja ya. Itu udah jelas gitu. Dan memang tapi mengenai KPK belum kalau mengenai struktur KPK saya belum, maksudnya perubahan struktur, penggantian saya sendiri juga belum dapat. Belum ada inilah pernyataan briefing resmi. lebih lanjut. Tapi yang jelas PSI dukung RUU perampasan aset untuk segera disahkan. Betul. Jadi KPK sendiri nih, Bung Ronald, kayaknya lebih baik dibubarin atau gimana menurut kacamata Bung Ronald sebagai ex penyidik KPK? Ya, pro kontra ya, ada yang lebih baik dibubarkan, tapi setuju sih tadi buat membangunnya itu sulit ya, tapi kalau ada yang diperkuat atau diperbaiki ya. Tapi menurut pribadi saya sih yang paling tepat itu adalah ya kembalikan lagi undang-undang KPK ke undang-undang nomor 30. Itu kan menurut saya undang-undang nomor 19 ini banyak sekali ya mubazir ya, kayak Dewas gunanya ya. Seperti apa? Kenapa yang berani mengungkapkan bukan Dewas tapi malah kepolisian gitu ya. Bukan saya membela instansi yang saat ini menaungi saya, cuman harusnya Dewas itu lebih berani. Banyak berapa kali proses pidana yang dilakukan oleh Firly tapi selalu tidak. Mungkin karena ada tokoh di Dewas yang sudah meninggal, kayak Altojo Alkosar. Setuju itu. Itu kan karena sudah pass away kan. Jadi agaknya kurang gregetnya, agak kurang nih. Ya, setuju. Karena kita lihat Pak Artijo ini ya mungkin ya almarhum yang sangat berani dalam mengungkapkan segala kejahatan atau kriminal yang sampai dulu terkenal sekali ya. Ada orang banding, malah ujung-ujungnya malah lebih berat. Ditambahin. Saya pernah ketemu sama Artijo almarhum waktu itu di Mahkamah Agung. Jadi almarhum Artijo itu selalu membuka pintu di Mahkamah Agung untuk para mahasiswa, tapi tidak pernah melayani orang yang berperkara. Ya. Jadi kalau saya waktu itu mahasiswa kan, datang menghadap, sekarang masih mahasiswa juga. Jadi pernah mahasiswa ya? Pernah mahasiswa dan sekarang masih mahasiswa. Menghadap ke Pak Artijo, minta semacam pencerahan lah, diskusi. Diterima kita oleh Pak Artijo langsung, disampaikan. Dan dia sebelum kita diterima tuh sama Pak Artijo disampaikan, Mas Untung kesini apakah hendak membicarakan perkara? Enggak Prof, saya bilang, saya mau diskusi gitu ya. Sekaligus mengundang. Oh, kalau itu kita lanjutkan. Mau kopi atau minum air teh katanya. Jadi itulah yang memang dibutuhkan oleh KPK, oleh Dewas, oleh Dewas KPK ya. Jadi kalau dibubarkan menurut Bung Ronald ini ya? Menurut saya bukan dibubarkan ya, diperbaiki, kembalikan dulu lah undang-undangnya, terus juga para yang bermasalah ya, siapa yang terlibat dengan perkara Firly ini juga mungkin kalau ada komisioner atau pegawai KPK yang terlibat dibersihkan dulu, perbaikin semuanya. Menurut saya itu masih banyak kok pegawai KPK di dalam internal KPK yang masih punya hati nurani gitu ya, berjuang keras kan. Mereka juga sering curhat juga, diskusi dengan kami bahwa setiap perkara itu terhambat karena masih banyak hambatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ya menurut saya itu perbaikin saja, balikan. Jadi bisa dibilang Pak Firly waktu itu sempat cawe-cawe juga ya, banyak ada cawe-cawenya ya. Banyak, bukan hanya bisa dibilang banyak, kan terbukti nih kan sekarang banyak sekali perkara sampai dikembalikan. Yang di kasus TGB kan waktu masih deputi aja sudah seperti itu track recordnya ya. Hari ini kalau ada OTT tuh di Kaltim ya. Ini katanya kasus lama juga ini ya, infonya ya kasus yang tersendat, yang berusaha dinaikkan ya sama penyidik yang berusaha mengangkat kasus yang tersendat ya, akhirnya naik OTT akhirnya. Dan terrealisasi ya dengan OTT hari ini berarti. Ya, alhamdulillah setelah Kaltim panjang itu masih banyak Pak. Kita tahu lah, masa cuman perkara korupsi 1-2 pasti banyak, tapi kan lihat aja sekarang terhambatnya banyak, hanya sedikit yang terekspos, sedikit ya, itu kan pasti ada
prosedur yang harus dilewati yang diperhambat ya. Seperti itu. Mbak Marsha, siap untuk memperkuat KPK kalau nanti terpilih? Caranya bagaimana tuh? Sebelum saya mengucapkan siap, saya harus tahu caranya bagaimana. Saya masih bingung. Saya tidak mau menjanjikan yang saya tidak bisa lakukan. Dibalikin undang-undangnya. Kan sekarang pakai undang-undang 19. Nah, minta dikembalikan supaya KPK ini diperkuat, dikembalikan kepada undang awal, undang 30 tahun 99. Mungkin ya memberlakukan kembali undang-undang 39 tidak mungkin. Paling membentuk undang-undang baru ya, merevisi undang-undang baru dengan yang muatannya, kontennya mirip dengan undang-undang 3099. Mungkin itu yang disampaikan Bung Ronald. Menurut ya, atau Mbak Marsha bisa gimana? Jadi repeal kan? Bisa jadi repeal yang udah ada, yang amandemen yang sudah ada itu, atau mungkin juga ada tambahan aturan-aturan seperti yang tadi dibilang kok Dewas malah hangout bareng dengan hangout bareng ya? Ya, dengan perkara dengan Pak Firly bisa ketemu ngobrol, harusnya kan ada batasannya. Ada batasan. Ya, jadi hal-hal seperti itu dan mungkin ya, juga dibuka juga channel untuk dari masyarakat menyatakan untuk membawa tentunya dengan bukti kalau misalnya ada anggota KPK yang disinyalir bermasalah. Mbak Marsha kalau ditugas oleh partai di Komisi 3, Komisi 3 ini kan bidang hukum nih. Nanti mitra kerjanya itu kan kepolisian. Bidang hukum atau bidang hukum Komisi 3 itu. Nanti mitranya dengan kepolisian, kejaksaan, salah satunya dengan KPK. Nah, itu nanti kalau rapat perdana nih, Mbak Marsha dengan KPK, apa yang ingin Mbak Marsha tanyakan? Kapan kita bisa memperbarui KPK dan kepolisian seperti yang dilakukan oleh kepolisian Hong Kong di akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an? Berantem dong, bisa perang kalau gitu. Kan di Hong Kong kejadian tembak-tembakan, ada yang meninggal malah ya. Bagus ya, emang KPK terbaik di dunia kan saat ini di Hong Kong. Di Hong Kong, tapi kan apa siap ya, proses yang jadi begitu hororistik loh itu. Kan diteror kan? Teror sampai banyak korban jiwa juga. Banyak korban jiwa. Jadi KPK Hong Kong itu kan diteror. Tapi kan luar biasa itu, jadi hororistik ya. Masih ada resistensi yang berat sih. Tapi kalau itu tercapai ya hasilnya seperti sekarang kan. Tapi kan bisa jadi bukan seperti cicak versus buaya itu. Cicak lawan dinosaurus. Masuk aja dia ke kupingnya pusing langsung. Dinosaurusnya. Coba Mbak Marsha, nih 3 hal untuk KPK. Untuk Firly, apa? Aduh. Yang saya mau tanyakan? Enggak, 3 hal aja. Buat penonton berisik. 1. 3 kata. Oh, 3 kata. Duitnya ada di mana? Duit ada di mana? Gue nggak ngerti sih. Bung Ronald, 3 kata untuk Firly dan KPK. Segera tangkap Firly. Kan sudah tersangka kan? Gue jadi merinding. Sudah tersangka gitu. Berisik.